Selamat pagi buat sahabat Odon ataupun Odon sahabat kaos. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry ya buat sobat-sobat sekalian, mungkin kali ini baru sempet buat video ya, dikarenakan kemarin-kemarin ada gangguan teknis kecil. Jadinya belum sempet buat video. Mungkin video ini pada pagi hari ini saya buat juga buat tentunya buat para pemula ya, yang ingin belajar tentang dunia perkelincian ataupun dunia rabbit. Oke, buat sahabat-sahabat Odon sahabat kaos, pagi hari ini kita akan mengulas ataupun membahas tentang dunia kelinci, yang tentunya dimana pembahasan kali ini yaitu mungkin simpel-simpel aja ya, karena kan di sini juga sangat simpel tentang kelinci. Oke, buat sahabat-sahabat, kadang-kadang buat para pemula ataupun belum yang ngerti tentang kelinci ataupun karakter kelinci, mereka kadang-kadang suka bingung itu kalau misalkan mereka baru pertama ngelihat ataupun melihat para penghobi ataupun para peternak yang secara garis besar itu melihat kandang-kandang yang sistemnya sistem kontrakan, yang dimana sistem kontrakan ini yaitu tentang penempatan kelincinya, yaitu sendiri-sendiri ya kan, satu kolom sendiri, satu hall sendiri. Sedangkan mereka yang awam-awam, mereka lebih bisa mengenal kelinci itu ataupun mengenal binatang seperti ini, biasanya di mereka itu yang awam dicampurkan saja, benar kan? Oke, buat sahabat-sahabat untuk pemula, mungkin video ini simak ya, tapi jangan lupa subscribe kalau misalkan video ini berguna buat kalian, share ataupun komen, like dah pokoknya mah itu yang penting. Subscribe dulu aja biar kalian tidak ketinggalan tentang video-video yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Ya, buat para pemula ataupun penghobi kelinci yang ibaratnya baru mengenal tentang dunia hewan seperti ini. Oke, kenapa misalkan para peternak ataupun para penghobi identik dengan menggunakan satu kandang itu, satu hall itu diisi dengan satu kelinci? Dikarenakan kenapa? Ya sobat-sobat ya, kalau misalkan secara garis besar si kelinci dalam sistem koloni ataupun kontrakan ini berfungsi yaitu banyak banget, yaitu tentang menghindarkan jenis-jenis kesetresan ataupun gimana ya, gangguan-gangguan dari tetangga ataupun pejantan-pejantan lainnya. Kadang-kadang orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang belum bisa mengerti tentang kelinci ini, kebanyakan orang yaitu disatukan saja si pejantan dan si betinanya agar mereka itu ibaratnya tidak kesepian katanya. Emang secara garis besar tidak kesepian, tapi secara garis signifikannya itu berakibat fatal ataupun berimbas kepada si kelinci betina. Kalau misalkan sistem kontrakan atau sistem kandang ini ya, kalau misalkan sistem koloni berbeda ya sobat, dikarenakan sistem koloni itu kalau misalkan si kelincinya sedang hamil, si sistem koloni ini si betina itu akan menghindar jauh kepada si para pejantan ataupun yang menguasai suatu lingkup wilayah itu, agar mereka bisa lebih tenang melahirkan anak-anaknya. Faktor-faktor yang membuat kelinci kalian yaitu baru-baru belajar beternak ataupun belajar melihara kelinci seperti ini ya sobat. Coba kalau misalkan kalian disatukan saja si pejantannya dengan si betina, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi daya kehidupan si kelinci betina buat anak-anaknya ataupun cindil-cindilnya. Ada beberapa faktor yaitu tentang kesetresan juga bisa mempengaruhi, ataupun tentang birahinya juga bisa mempengaruhi. Oke, kalau misalkan kita ini mempengaruhi tentang cindil-cindil yang berakibat angka kematian ya buat kelinci yang sering disatukan oleh pejantannya. Sobat, dalam segi hal seperti ini bisa kita rangkum ataupun kita simak ya video ini ya. Kalau misalkan dalam sistem koloni seperti sistem kandang seperti ini kan satu-satu, tapi kalian fatalnya itu kadang-kadang kalian satukan saja si pejantan dan si betina. Jadi si cindil-cindil ini kadang-kadang suka bertanya ya buat sobat-sobat ya, oh kenapa sih kalau melihara kelinci itu anakannya mati mulu katanya, mati mulu.
sedangkan kalian tidak sadar ataupun kalian tidak pahami si kelinci ini ataupun si indukan ini, jadi mereka itu stres sobat ya. Jadi stresnya gini, seperti ini. Mereka itu kalau misalkan pola pikir kelinci yang saya tahu itu, dia itu lebih baik mematikan anaknya ataupun secara garis besar itu bisa menjadi kanibal ya. Kadang-kadang yang faktor itu kanibal. Jadi di si faktor kelinci itu mindset si pikiran si kelinci itu, jadi dia lebih baik dimatiin sama induknya sendiri ataupun penjantannya ketimbang oleh hewan-hewan yang lain. Dikarenakan apa? Daripada mereka mati sama hewan lain, mungkin mindset mereka itu bisa stres. Tapi kalau misalkan mindset dia dimatikan dia sendiri, jadi dia bisa tenang ya. Misalkan sistem, kalau misalkan pikirannya itu mungkin agak-agak menyimpang lah, kurang bisa dimengerti juga ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, si kelinci pejantan kadang-kadang kalau disatukan sama si betina itu, nah ingat sobat, mereka kadang-kadang si betina ini tidak mau ataupun tidak mau mengurusi si cindil kecil ini, sedangkan si pejantan ini selalu mengawinkan si betina ini. Dikarenakan apa? Kalau kalian berpikir secara logika, birahi kelinci itu sangat tinggi, ya kan? Nah, kalau misalkan si kelinci ini melahirkan, nah tiba-tiba kalian ini disatukan si pejantannya ini, birahi-birahi yang mulai tinggi ini, dia itu berbau darah, itu akan mencium berbau-bau ibaratnya amis. Jadi si pejantan ini akan lebih suka ataupun agresif ketimbang, agresif gimana ya, secara garis besar itu dia mungkin si betinanya ini udah benar-benar siap kawin kembali. Kalau misalkan sedangkan mengandung, si betina itu akan menolak dan menolak karena dia tahu di dalam perutnya si betina ini ada si cindil. Nah, habis melahirkan si cindil ini, otomatis si betinanya ibaratnya udah mau kawin lagi. Nah, si keagresifan si pejantan tersebut bisa melebihi beberapa kali lipat, secara garis besar itu kimpoy ya. Yaitu yang kalau bahasa ilmiahnya apa ya, mau kawin melulu lah kalau misalkan itu ya. Nah, di situ bisa mengakibatkan mindset si betina ataupun si jantan ini berpikirlah secara garis besar stres, lebih baik mematikan anak si betina ini ataupun si cindil-cindil daripada mengganggu kehidupan dianya, ya kan? Kadang-kadang si betina nih kalau misalkan ngelihat anaknya masih kecil, dia juga kadang-kadang ada beberapa faktor, gak mau kawin katanya gini ya. Dikarenakan dia juga mungkin takut dia nggak bisa ngurusinnya. Nah, terus berhubung si betina tidak mau kawin, nah timbullah si pejantan berpikir pola pikir ini, mindsetnya itu mematikan si anak-anak cindil ini agar si betina ini sadar bahwa dia udah nggak punya anak, jadi mereka siap untuk kawin lagi. Seperti itu. Kadang-kadang si betinanya yang mematikan, daripada nggak bisa ngurus anaknya tersebut, lebih baik dimatikan lama dia sendiri. Nah, kalau misalkan secara garis besar saya alami di kandang seperti ini ya, di kebanyakan saya pernah beberapa faktor. Jadi ya kebanyakan mungkin mindsetnya seperti itu ya. Dikarenakan kalau misalkan kita tidak disatukan oleh pejantan dan betina itu secara garis besar itu dipisah, kebanyakan kelinci ya mungkin hampir 90% kali ya, kalau jadi si induknya ini bisa mengurus anak-anaknya dikarenakan tidak ada mengalami gangguan, ya kan? Benar nggak sobat? Nah, buat para pemula, saya anjurkan buat kalian semua, kalau misalkan mau memelihara kelinci, misalkan contoh sepasang, kalian buat kandang 2 hole. Ya, dikarenakan kalau misalkan kalian satukan kembali, nah itu berakibatnya seperti kata-kata saya yang tadi. Saya anjurkan, saya tekankan kembali, jangan pernah satukan pejantan dan betina kalau misalkan si kelinci tersebut sudah siap, benar-benar siap kawin ataupun birahi. Berakibat fatal kepada sirkulasi kehidupan anak-anaknya yang sedang dikandung sama si betina tersebut. Kalau misalkan kalian ingin berhasil untuk berternak kelinci, mudah-mudahan kalian pakai konsep saya seperti ini, pisahkan. Kalau misalkan kalian ingin punya anak kelinci yang itu belajar berternak, pisahkan kandangnya satu-satu ya. Kalau misalkan satu-satu, insya Allah kita akan bisa benar-benar bermanfaat buat ataupun menyelamatkan hidup si cindil-cindil seperti ini.
kalian boleh berpikir secara garis besar, di alam juga bebas, nggak apa-apa. Kalian jangan berpikir alam disamakan dengan sistem kontrakan seperti ini ya sobat-sobat. Kalau alam mereka bisa menjauh dari si pejantannya, jadi setiap ibaratnya si pejantan mendekat dia bisa lari jauh, ya. Kalau misalkan di sistem ini kayak gini, kalau misalkan punya satu kandang, disatukan saja seperti tadi yang saya bilang, otomatis si kelinci tersebut akan mengalami gangguan-gangguan stres secara garis besar ya. Jangan saya ucapkan kembali, mindset kalian buang. Jangan pergunakan sistem alam dengan sistem kandang kontrakan seperti ini disatu samakan. Kalau sistem alam saya bilang ulang kembali ya, kalau si kelinci indukannya hamil, dia bisa menjauh dari pejantan ataupun penguasa koloni tersebut. Kalau misalkan sistem alam, dia itu ibaratnya menggarong ya, ataupun membuat lubang di dalam tanah. Jadi si anaknya itu dikubur oleh induknya ataupun ya si betina ini. Jadi si pejantan ini tidak tahu bahwa si induk ini udah mempunyai anak ya kan. Jadi dia ibaratnya anaknya ini bisa selamat ya kan sobat-sobat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misal kalian suka video ini, saya tekankan kembali jangan lupa subscribe, like, and comment. Bila perlu kalian share sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat buat saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, ataupun pemilih-pemilih lah pokoknya dan lain-lain. Oke sobat, mudah-mudahan para subscriber saya itu sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dekatkan rezekinya. Kalau misalkan yang nonton video ini juga mudah-mudahan selalu dekat rezekinya. Yaitu doa saya buat kalian mendoakan saya. Ya udah. Video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua.